Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ini gila. Ini bukan sekadar keputusan. Ini seperti pembersihan besar-besaran di tubuh Timnas Indonesia. 4 pilar utama Rizky Ridho, Jordi Amat, Doni Tripamungkas, hingga Moro Zilstra dihapus dari skuad Garuda tanpa alasan yang jelas ke publik, dan yang bikin publik makin panas. Mereka digantikan oleh pemain yang bahkan jarang jadi pilihan utama. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah ini strategi jenius tingkat tinggi atau tanda bahwa ruang ganti timnas sedang tidak baik-baik saja? Satu hal yang pasti, John Herdman baru saja menyalakan api besar, dan seluruh Indonesia kini menunggu apakah api itu akan jadi kejayaan atau kehancuran. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan, tapi juga memancing kecurigaan. Bagaimana mungkin seorang pelatih mencoret 4 pemain yang selama ini menjadi tulang punggung tim dalam satu waktu bersamaan? Ini bukan rotasi, ini bukan eksperimen biasa. Ini terlihat seperti langkah ekstrem yang menyimpan sesuatu di balik layar. Nama-nama besar seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat bukan sekadar pemain. Mereka adalah simbol kekuatan, stabilitas, dan pengalaman. Ketika nama-nama ini hilang dari daftar, pertanyaan besar langsung muncul. Apakah ini murni soal taktik atau ada masalah internal yang tidak pernah terungkap ke publik? Lebih mengejutkan lagi, penggantinya justru datang dari pemain yang selama ini tidak terlalu mencolok. Axel Runtukahu, Fajar Faturrahman, Shen Patinama, hingga Witan Sulaiman. Nama-nama ini tiba-tiba naik ke permukaan. Bagi sebagian orang, ini seperti penurunan kualitas. Tapi bagi Herdman, bisa jadi ini adalah bagian dari revolusi yang sengaja ia sembunyikan. Ada kemungkinan besar bahwa Herdman sudah tidak lagi percaya pada sistem lama. Ia mungkin melihat bahwa tim yang terlalu bergantung pada pemain inti justru menjadi mudah dibaca. Lawan tahu siapa yang harus dimatikan, tahu kemana arah serangan akan dibangun, dan tahu bagaimana cara menghentikan Indonesia. Maka solusi paling ekstrem adalah merombak semuanya, menghilangkan tokoh utama dari dalam tim, lalu membangun ulang dari pemain yang lebih fleksibel, lebih patuh pada sistem, dan lebih lapar untuk membuktikan diri. Ini adalah pendekatan yang berani, tapi juga sangat berbahaya. Karena jika berhasil, Herdman akan terlihat seperti jenius yang berani melawan arus. Tapi jika gagal, ini bisa menjadi salah satu keputusan paling fatal dalam sejarah timnas Indonesia. Ada juga spekulasi lain yang mulai beredar di kalangan pengamat. Apakah ini berkaitan dengan dinamika ruang ganti? Apakah ada perbedaan visi antara pemain senior dan pelatih? Atau bahkan konflik internal yang tidak pernah sampai ke telinga publik? Memang tidak ada bukti yang jelas. Tapi dalam dunia sepak bola, keputusan sebesar ini jarang terjadi tanpa alasan yang sangat kuat. Di sisi taktik, langkah ini membuka kemungkinan besar perubahan gaya bermain. Herdman tampaknya ingin menciptakan tim dengan pressing agresif, transisi cepat, dan permainan kolektif tanpa ketergantungan pada individu tertentu. Dalam sistem seperti ini, semua pemain harus bergerak, semua pemain harus bekerja, dan tidak ada ruang untuk ego besar. Namun masalahnya, sistem seperti ini membutuhkan waktu. Chemistry tidak bisa dibangun dalam semalam. Pemahaman antar pemain harus diasah melalui pertandingan demi pertandingan. Dan Piala AFF bukanlah tempat yang ramah untuk eksperimen jangka panjang. Tekanan akan datang dari segala arah. Supporter, media, hingga federasi pasti menginginkan hasil instan. Dan di tengah tekanan itu, Herdman justru memilih untuk mengocok ulang kartu dengan cara yang paling ekstrem. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi soal siapa yang dicoret atau siapa yang dipanggil, tapi apakah tim ini siap menghadapi badai? Karena di Piala AFF nanti, Indonesia tidak hanya akan melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan ekspektasi besar dari jutaan pendukungnya sendiri. Jika tim ini gagal tampil meyakinkan di laga awal, kritik akan datang tanpa ampun, dan semua sorotan akan langsung tertuju pada satu orang, John Herdman. Namun jika sebaliknya, jika pemain-pemain yang dianggap lapis kedua ini justru tampil menggila, bermain tanpa beban, dan mengejutkan semua orang, maka cerita akan berubah total. Herdman akan dianggap sebagai pelatih yang berani mengambil risiko dan berhasil mengubah wajah timnas Indonesia. Ini adalah pertaruhan besar, bukan hanya soal taktik, tapi juga soal reputasi, kepercayaan, dan masa depan tim. Dan kini, kita semua berada di titik yang sama. Menunggu apakah keputusan ini akan menjadi awal dari revolusi besar, atau justru awal dari kekacauan yang sulit dihentikan. Satu hal yang pasti, Piala AFF 2026 tidak akan berjalan biasa saja.
Karena sebelum bola pertama ditendang pun, drama sudah dimulai. Rub it on and watch it go.